Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rahmatullah selaku dosen kami serta teman-teman rekan-rekan kami yang di dalam kelas. Kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan materi manajemen sumber daya alam pada mata kuliah Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup. Yang pertama adalah saya Nurwulandari dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Iqbar serta Tamara. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan di bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta kesejahteraannya. Contohnya adalah tumbuhan, air, hewan, udara, dan bahan tambang. Makhluk hidup dalam kesehariannya pasti memerlukan berbagai kebutuhan. Nah, di bumi sebagai alam yang kita tempati, tentu memiliki banyak sumber daya alam yang dapat kita gunakan. Sumber daya alam memiliki peran penting bagi manusia, di mana sumber daya alam merupakan pembentukan peradaban pada kehidupan manusia. Selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan. Misalnya sumber daya alam ini adalah padi yang dihasilkan oleh tumbuhan, susu, daging yang berasal dari hewan ternak. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tidak hidup. Contohnya angin, air, hasil tambang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuannya, yaitu ada 3, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable, dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas atau unlimited. Yang pertama adalah tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang dapat digunakan berulang kali dan dapat dilestarikan, contohnya tumbuhan, air, hewan, dan hasil hutan. Yang kedua tadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable, sumber daya alam yang hanya bisa sekali pakai atau tidak dapat didaur ulang. Jika sekali punah, maka akan punah selamanya, contohnya batu bara, terus hasil tambang lainnya, timah, gas alam, dan lainnya. Yang ketiga adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas atau unlimited, di mana sumber daya alam yang senantiasa dapat digunakan untuk kebutuhan manusia atau kegiatan manusia lainnya seperti sinar matahari, arus air, terus udara. Selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Ada 2, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku, yang kedua sumber daya alam penghasil energi. Sumber daya alam penghasil bahan baku adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya menjadi lebih tinggi. Contohnya hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian. Misalnya kayu yang bisa digunakan untuk membuat kursi, meja, sehingga jika dijual akan menghasilkan nilai tinggi. Selanjutnya sumber daya alam penghasil energi, yaitu contohnya misalnya ombak laut, lalu panas bumi, arus air sungai, di mana yang bisa dimanfaatkan menghasilkan energi. Nama saya Iqbar Firman dan saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya sudah dijelaskan apa itu sumber daya alam dan klasifikasinya, sekarang kita akan masuk ke pokok pembahasannya, yaitu adalah pengelolaan sumber daya alam. Tentu topik pengelolaan sumber daya alam ini akan sangat luas. Kita bisa dapat membicarakan tentang lembaga dalam pengelolaannya, kita juga bisa dapat melihat dari sudut pandang politik atau ekonomi dan lain-lainnya dalam pengelolaannya. Nah, cuman yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai prinsip-prinsip umum yang juga dapat dicerna oleh masyarakat umum dalam pengelolaan sumber daya alam. Oke, kita ke pokok topik pertama. Kita langsung ke slide-nya aja. Nah, prinsip pertama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah dengan optimal dan lestari. Sesuai dengan Undang-Undang 1945
pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi maksudnya optimalisasi di sini adalah kita disuruh memanfaatkan dengan maksimal dan meminimalkan kerugian demi semata-mata kemakmuran rakyat. Namun juga tetap harus mempertahankan keberdayaan sumber daya alam di masa yang akan datang, sehingga generasi ke depan bisa dapat menikmati sumber daya alam yang tidak dapat diperbarukan. Nah, sedangkan lestari di sini maksudnya adalah suatu upaya agar kita menjaga sifat maupun bentuk sumber daya alam seperti sedia kala. Nah, berbagai upaya yang bisa kita lakukan sesuai dengan prinsip ini adalah yang pertama menggunakan pupuk alami atau organik ketimbang pupuk kimia, karena katanya lebih ramah lingkungan dan juga sama-sama berperan dalam kesuburan tanah. Yang kedua adalah penggunaan pestisida sesuai kebutuhan. Nah, tentu pestisida sangat diperlukan pada bidang pertanian untuk mencegah hama penyakit. Namun, faktanya penggunaan pestisida yang berlebih tentu akan menurunkan kualitas tanaman tersebut dan juga kualitas kesuburan tanah. Jadi, dalam penggunaannya harus optimal dan sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga, pada pelestarian tanah, kita bisa dapat melakukan reboisasi atau penanaman kembali dan juga membangun sengkedan atau terasering pada tanah perbukitan. Gunanya apa? Gunanya untuk memberi kesempatan air hujan bisa dapat meresap ke tanah. Jadi kalau seandainya tanah perbukitan tidak dibangun ini, tentu dia tidak akan punya waktu untuk meresap ke tanah. Jadi dia langsung jatuh. Lalu yang keempat adalah pelestarian flora dan fauna. Seperti yang kita tahu, pada tiap lingkungan mempunyai mata rantai makanan tersendiri. Apabila kita sebagai manusia terlalu mengeksploitasi dan serakah pada sumber daya alam, tentu bisa berdampak putusnya rantai makanan itu sendiri. Dan implikasinya selanjutnya adalah keseimbangan alam menjadi terganggu. Untuk mencegahnya, kita bisa dapat menerapkan kebijakan dengan melarang perburuan liar dan juga mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan yang memang sepatutnya dilindungi. Nah, prinsip kedua yang akan kita bahas dalam pengelolaan sumber daya alam adalah prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini dalam upayanya juga sebenarnya agak serupa pada prinsip sebelumnya. Namun pada prinsip ini menekankan berbagai kebijakan seperti yang pertama adalah memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Lalu juga prinsip ini cenderung ingin meningkatkan nilai sumber daya alam yang tersedia, lalu ingin menjamin pemerataan dan kelestarian lingkungan, dan juga cenderung menerapkan AMDAL pada pembangunan lingkungan. Nah, berbagai upaya yang sesuai dengan prinsip ini pun juga serupa. Seperti yang pertama adalah penghijauan dan reboisasi. Penghijauan dan reboisasi ini juga berperan mencegah rusaknya lingkungan yang berhubungan dengan tanah, air, dan udara. Lalu yang kedua, juga seperti yang kita udah bahas sebelumnya, adalah pembuatan sekedan atau terasering pada tanah yang berbukit atau miring. Tujuannya juga adalah memberi kesempatan air hujan meresap ke dalam tanah. Lalu yang ketiga, pada pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, pada daerah aliran sungai, berbagai kerusakan dapat terjadi oleh alam atau manusia itu sendiri, seperti erosi oleh aliran air dan pencemaran, dan juga pendangkalan karena sering terjadi pengikisan air tanah akibat arus sungai. Nah, upaya yang bisa kita lakukan sesuai prinsip ini dan masalah pada daerah aliran sungai, yang pertama adalah kita dapat membangun bendungan-bendungan. Dan juga yang kedua, kita dapat melakukan penghijauan atau reboisasi di lingkungan sekitar daerah aliran sungai. Nah, lalu yang keempat, pada sektor pengelolaan sampah dan limbah. Nah, seperti kita tahu, sampah dan limbah apabila tidak dikelola dengan baik, tentu akan menimbulkan berbagai penyakit dan keindahan lingkungan menjadi terganggu. Seperti aroma yang menjadi tidak sedap dan tidak enak dipandang. Pada limbah padat, upaya yang bisa dilakukan adalah antara lain pembuatan biogas, pembuatan pupuk, menggunakan metode pembakaran sampah yang dapat dibakar, dan pembuatan makanan ternak dari sampah organik. Sedangkan pada limbah cair,
kita dapat melakukan berbagai hal seperti mengatur lokasi industri agar jauh dari pemukiman penduduk. Industri diwajibkan untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah. Daerah industri dijauhkan dari persediaan sumber air penduduk dan menjaga saluran air limbah agar tidak bocor, serta menimbun unsur yang tidak dapat dinetralkan. Jadi apabila limbah cair ini tidak dikelola dengan baik, dan sering banyak industri membuang limbah cair ke sungai, sehingga ekosistem di sungai bisa dapat terganggu, ikan menjadi terkontaminasi dengan limbah, dan juga burung yang memakan ikan atau hewan yang makan ikan juga bisa dapat terkena imbasnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Primadona dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan daur ulang, atau yang biasa kita kenal dengan prinsip 3R. Sebelum kita masuk ke materi tentang prinsip 3R, ada baiknya kita mengetahui tentang jenis-jenis sampah terlebih dahulu. Karena pengetahuan kita akan jenis-jenis sampah ini akan berhubungan dengan prinsip 3R yang akan kita pelajari. Sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah atau limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang ada di alam. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai macam hasil dari olahan dan kemudian dibuang dan akan terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu adanya campuran bahan kimia apapun dalam melakukan proses penguraian. Beberapa contoh dari sampah organik yang umumnya dapat kita temukan di sekeliling kita atau yang dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu daun, bangkai hewan, ranting pohon, kotoran hewan, dan juga sisa olahan makanan berupa sayuran. Untuk pengertian sampah anorganik adalah sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses, di mana jenis sampah ini tidak akan bisa terurai oleh bakteri secara alami, dan pada umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama di dalam penguraiannya. Contohnya seperti plastik, botol atau kaleng minuman, ban bekas, besi, dan juga kaca. Untuk penerapan prinsip 3R ini dibagi menjadi 3, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang pertama adalah mengurangi atau reduce. Reduce ini berarti kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Nah, contoh kegiatan reduce sehari-hari ini adalah pertama, memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Kedua, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Yang keempat yaitu mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Dan yang terakhir adalah menggunakan email atau surat elektronik untuk berkirim surat. Yang kedua adalah menggunakan kembali atau reuse. Reuse ini berarti pemakaian kembali, seperti contohnya adalah pertama, memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu, dan juga menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. Yang kedua yaitu menggunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Yang ketiga adalah menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Dan yang terakhir adalah daur ulang atau recycle, yaitu adalah kita paling mudah untuk mendaur ulang sampah organik yang ada di rumah kita. Misalnya kita mendaur ulang bekas botol plastik air minum sebagai pot tanaman atau mendaur ulang kertas bekas untuk menjadi kertas kembali. Untuk kegiatan recycle sehari-hari ini seperti memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Yang kedua adalah mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Yang ketiga adalah melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Yang keempat adalah melakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang-barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi. Ekoefisien ini berasal dari kata ekosistem dan efisien, artinya pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam. Untuk pemanfaatan sumber daya alam atau SDA berdasarkan prinsip ekoefisiensi ini berarti pemanfaatan sumber daya alam dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan tidak merusak ataupun tidak merugikan lingkungan. Ada beberapa hal pokok yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi ini. Yang pertama adalah menghemat sumber daya alam yang digunakan. Yang kedua adalah menggunakan semua sumber daya alam yang dihasilkan dalam proses energi atau industri. Yang ketiga adalah proses penambangan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang keempat adalah sumber daya alam yang ditambang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu proses penggunaan sumber daya alam tidak menimbulkan entropi atau limbah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi. Kelompok kami membagi menjadi 4 contoh. Yang pertama adalah prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan hutan. Yang kedua yaitu prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan tambang. Yang ketiga yaitu prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan air. Dan yang keempat yaitu prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan lahan atau tanah. Untuk pertama terlebih dahulu yaitu prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan hutan. Penebangan hutan secara liar atau illegal logging harus dihentikan, karena penebangan hutan ini hendaknya dilakukan dengan prinsip ekoefisiensi, yaitu dengan melakukan pembibitan, sistem tebang pilih, dan reboisasi. Tujuan dilakukannya pembibitan, sistem tebang pilih, dan juga reboisasi yaitu untuk meningkatkan kelestarian hutan, tanah, dan juga air, memperluas persediaan sumber bahan baku yang berharga bagi masyarakat, dan untuk menyelamatkan hasil usaha pembangunan di bidang pengairan. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk pelestarian hutan yaitu penebangan pohon bersifat selektif, yaitu atau mengganti pohon dengan pohon yang mempunyai peranan penting bagi lingkungan hidup dan ekonomi. Yang kedua adalah hendaknya diusahakan keseimbangan antara penebangan pohon dan penghijauan kembali. Penebangan fungsi hutan sebagai pengawet sumber air, tanah, dan juga tempat rekreasi juga perlu digalakan. Untuk prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan tambang dapat dilakukan langkah-langkah yaitu penghematan dalam pemakaian dengan selalu mengingat generasi penerus, melakukan ekspor bahan tambang sebagai barang jadi atau barang setengah jadi, mengadakan penyelidikan dan penelitian untuk menemukan daerah penambangan baru, dan diusahakan juga bahan pengganti misalnya pemakaian BBM diganti dengan tenaga surya atau gas. Untuk prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan air dapat dilakukan dengan cara-cara yaitu mempertahankan keberadaan hutan agar mata air tidak kering, terutama hutan di daerah hulu sungai. Menjaga air agar tidak tercemar atau pembuangan limbah industri ke sungai harus dinetralkan terlebih dahulu. Mengusahakan air sumur agar tetap bersih, yaitu dengan menjaga jarak antara sumur dengan tempat pembuangan kotoran minimal 10 meter. Lalu mencegah pembuangan limbah nuklir atau limbah cair industri secara langsung ke laut. Hal ini untuk menghindari kebocoran pada kapal tanker pengangkut minyak dan juga untuk menghindari kecerobohan laut seperti tabrakan antar kapal tanker dan tidak membuang sampah ke laut. Untuk prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan lahan atau tanah, yaitu dapat dilakukan dengan cara-cara seperti teras ring, guludan, pergiliran tanaman, dan juga pupuk organik. Sekian presentasi kelompok kami tentang manajemen sumber daya alam. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.